Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah TV merek Philips. Saat kita hidupkan, suara ada, namun layarnya blank seperti ini. Terlihat. Ini cahayanya ada, blank putih, namun tidak tampil gambarnya. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu. Oke, setelah kita posisikan kamera terlebih dahulu, sekarang kita tes tegangan yang ada di T-Con. Karena tegangan di mainboard semuanya normal, sekarang kita tes tegangan di T-Con, apakah normal atau sebaliknya. Oke, di sini ada tegangan inputnya. Ya, di sini tegangan V-in-nya terbaca 12,2 volt. Ini normal, dan setelah melewati fuse-nya juga aman. Dan di sini ada tegangan yang masuk ke VGH atau V-on, tidak terbaca tegangan. Biasa AC-nya proses apabila ada panel yang short di bagian panel kiri ataupun kanannya, dia akan memproteksi. Untuk mengetahui IC-nya masih aman, kita cek terlebih dahulu tegangan di phone-nya. Saat kita colok, dia akan keluar, namun per sekian detik dia akan hilang kembali. Ini sekarang kita cabut dan kita tempelkan probe-nya di VGH-nya. Ini tegangan normalnya di 30 volt. Apabila ada keluar tegangan nantinya di bagian VGH-nya, ini titik VGH per detik menampilkan tegangannya per sekian detik, berarti kondisi panelnya dalam keadaan short. Kita buktikan sekarang. Ini kita colokkan ke listrik, ya, terbaca tegangan per sekian detik, lalu dia drop kembali. Ini menandakan IC-nya memproteksi bahwa jalur di depannya untuk VDD-nya atau lainnya tidak mengeluarkan tegangan, disebabkan IC ini memproteksi bahwa jalur kedepannya ada yang short. Kelemahannya di panel ini, pada umumnya panel yang jenis ini, yang Samsung, juga sering digunakan di Polytron, sering terjadi short. Dan bagusnya IC ini jarang rusak, ya, karena dia ada sistem proteksi. Oke, kita lanjutkan. Di sini tegangan lainnya. Ini tegangan VDD-nya. Drop juga. Tegangan ya, VCC 3,3 volt normal, namun di sini tegangannya yang tidak keluar di VGH-nya. Oke, langsung saja ini kita mainkan jurus penyelamat terakhir. Jadi ini harus sangat hati-hati dalam melakukan perbaikan ataupun dalam
mode terakhir ini kita menyelamatkan panel dengan menggunakan sistem cutting. Di sini ada keterangan, bisa dilihat. Oke, keterangannya CKV1, CKVB1 ini jalur sebelah kanannya, jadi berada ini sebelah kanannya, dan jalur sebelah kirinya ada di sini. Oke, lebih jelasnya nanti kita harus menggunakan ini juga supaya lebih jelas dan pengerjaan. Jadi jalurnya yang ini kita potong kiri ataupun kanan, namun di sini saya akan melakukan pemotongan jalur di sebelah kiri terlebih dahulu. Kita tes dan kita bongkar ke kabel fleksibelnya, dan kita lakukan pemotongan bagian belakang. Sebelah kanannya nanti akan kita lakukan apabila tidak berhasil di posisi sebelah kiri. Dan cutter di sini harus kita sediakan cutter yang tajam. Oke, matanya yang tajam, dan harus kita lakukan ekstra hati-hati. Ini pekerjaan yang tidak boleh dilakukan terburu-buru, harus dengan pertimbangan yang sangat baik. Oke, langsung saja saya lakukan pemotongannya dulu. Kita cutting dulu bagian jalur sebelah kiri. Kita mulai pemotongannya dari belakang. Kita mulai sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada sekitar, saya perbesar dulu supaya lebih paham kawan-kawan. Di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jalur ini akan kita cut dulu. Namun harus kita sisakan supaya nanti bisa kita sambung apabila jalurnya bukan sebelah kiri namun sebelah kanan. Namun nanti sebelah kanan tidak bisa kita mainkan lewat belakang. Jadi harus kita mainkan melalui sisi ini yang akan kita potong. Jadi kita mulai dari belakang terlebih dahulu. Di sini boleh juga kita mulai memotongnya dari sini. Jadi ini sampai ke sini kita potong semua jalurnya. Namun lebih indahnya karena ini sangat dekat dengan kabel fleksibelnya, kita mainkan dari belakang posisi bagian bawahnya. Ini sangat kecil jalurnya, bisa kawan-kawan lihat. Ini adalah perbandingannya. Kalau kita lihat dengan mata biasa agak susah, jadi kita harus menggunakan kaca pembesar. Juga kita mainkan HP, jadi supaya lebih jelas. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan lebih terang mana-mana yang jalur yang belum terpotong dan mana yang sudah rapi terpotong. Oke, di sini setelah kita lakukan cut jalur bagian kirinya, namun belum berhasil juga. Jadi kita akan memotong jalur sebelah kanannya. Jadi tidak bisa kita potong lewat belakang, namun kita akan memotongnya lewat depan. Sebelumnya kita harus menyambungnya kembali yang sudah kita cut ini. Kita lakukan penyambungan terlebih dahulu. Oke, ini setelah kita lakukan penyambungan, ini bisa dilihat. Ini adalah jarum pentul perbandingannya.
betapa halus jalur yang harus kita sambung setelah pemotongan tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu kita sambung kembali dan kita lakukan pengecekan penyambungan jangan sampai tidak terhubung. Di sini kita coba tes. Oke, nyambung, dan di sini oke, 2 jalur aman. Jadi harus kita sambung kembali dan kita mulai jalur yang di sebelahnya lagi. Oke, jalurnya di posisi kanan, kita akan memotong bagian atasnya. Oke, saya perbesar dulu lebih dahulu lebih jelas. Kita gunakan lensa lebih jelas. Oke, nah di sini sekarang kita akan memotong jalur di bagian ini, dan bagian sebelahnya sangat rumit dan kita harus memasangnya kembali. Setelah kita lakukan cut jalur di sebelah kanannya, ini sudah kita cut jalurnya, bisa dilihat. Ini jalur yang kita potong, dan sekarang kita lakukan pengukuran kembali ya. Kita lakukan pengukuran terlebih dahulu, sesuaikan dulu posisi. Oke, sekarang kita cek tegangan di fontnya ataupun di VGH nya. Ini tegangannya 30 ya, normal 30,5 volt, dan di VCC 1,8 juga normal, di 3,3 juga normal. Oke, selanjutnya kita cek gambarnya apakah sudah aman, isinya sudah bekerja. Kita lihat gambarnya apakah sudah muncul. Oke, gambarnya sudah muncul. Oke, kita tes dulu gambarnya apakah sudah normal. Oke, setelah kita rapikan, sekarang kita kembali tes gambarnya. Oke, gambarnya sudah muncul. Gambarnya sudah kembali normal, dan sekarang kita pindah ke channel antena ya. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.